Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my first video. Berhubung ini masih video pertamaku, jadi perkenalkan, aku Alvina Rahmadani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tepatnya di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, program studi tasawuf dan psikoterapi. Sebelumnya aku mau minta maaf nih karena di sini suaraku sedikit kurang enak, tapi nggak apa-apa. Dan buat teman-teman semuanya, aku mau pesan karena ini lagi musimnya pancaroba, tetap jaga kesehatan dan stay safe semuanya. Jadi, tema yang bakal aku angkat di video pertamaku ini adalah tentang upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran. Sebelumnya aku bakal ngejelasin apa sih pengertian dari pemeliharaan Al-Quran itu. Pemeliharaan Al-Quran merupakan sebuah proses pengumpulan, penulisan dan pembukuan, serta perawatan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab. Dari awal turunnya Al-Quran hingga sekarang ini, Al-Quran senantiasa terjaga kemurnian dan kesuciannya. Karena Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang keotentikannya selalu dijaga oleh Allah. Terpeliharanya keotentikan redaksi Al-Quran tersebut tidak lain adalah karena Rasulullah SAW dan juga para sahabat serta segenap umat muslim yang lainnya. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran. Upaya pemeliharaan Al-Quran itu terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan terjadi pada masa sahabat, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Utsman bin Affan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama ada pemeliharaan Al-Quran di dalam dada atau yang sering disebut dengan menghafalnya di dalam hati. Pada masa awal turunnya Al-Quran ini, kondisi masyarakat Arab pada saat itu tidak mengenal baca dan tulis. Jadi satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah menghafal. Nabi Muhammad merupakan seorang ummi. Oleh sebab itu, beliau fokus pada upayanya dalam menghafal Al-Quran. Dengan begitu, keakuratan tiap huruf dari firman Allah Ta'ala akan tetap terjaga. Beliau membacakan perlahan-lahan tiap huruf dari firman Allah yang diwahyukan kepadanya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, para sahabat akan mengulanginya, melafalkannya, dan menghafalkannya. Yang kedua adalah upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dengan tulisan. Pada proses ini, walaupun Nabi Muhammad dan para sahabat telah menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu ilahi, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan. Ada sejarah yang menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi Muhammad selalu memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis. Rasulullah juga mengangkat beberapa orang penulis wahyu, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ayat-ayat Al-Quran mereka tulis dalam pelepah kurma, batu, kulit-kulit ataupun tulang-tulang binatang, dan sebagian sahabat juga ada yang menulisnya secara pribadi. Dan yang sekarang adalah upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa sahabat Nabi Muhammad. Yang pertama ada upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua ada upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, yang pertama adalah upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemeliharaan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi tragedi berdarah di peperangan Yamamah yang mengakibatkan 70 orang sahabat gugur. Sehingga muncullah ide brilian dari Umar dengan mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis pada masa Nabi Muhammad. Awalnya Abu Bakar keberatan dengan usul Umar, dengan alasan belum pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi pada akhirnya Umar berhasil meyakinkannya, sehingga dibentuklah sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dalam rangka merealisasikan mandat dan tugas suci tersebut. Zaid bin Sabit melaksanakan tugas yang berat dan mulia tersebut dengan hati-hati di bawah petunjuk Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemeliharaan Utsman bin Affan, wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Armenia dan Azerbaijan.
Dan pada waktu itu, para hafiz tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Al-Quran. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan, Huzaifan bin Al-Yaman menemukan banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran. Bahkan sebagian qiraat bercampur dengan kesalahan. Melihat keadaan yang memprihatinkan ini, Huzaifah segera melaporkan kepada Utsman dan Utsman segera mengundang para sahabat untuk bermusyawarah mencari jalan keluarnya. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan lagi. Agar usaha tersebut terlaksana, Utsman menunjuk satu tim yang terdiri dari 4 orang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Hasil kerja tersebut berwujud 4 mushaf, 3 diantaranya dikirim ke Syam, Kufah, dan Basrah, dan 1 mushaf ditinggalkan di Madinah untuk pegangan khalifah yang kemudian dikenal dengan Al-Mushaf Al-Imam. Dengan usaha tersebut, Utsman telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan, serta menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpanan sepanjang zaman. Mushaf yang ditulis pada zaman Utsman inilah yang kemudian menjadi rujukan sampai sekarang. Setelah nyimak videoku tadi, tentunya udah pada tahu dong upaya apa aja sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat untuk memelihara Al-Quran. Jadi, kita sebagai generasi muslim milenial harus rajin-rajin dan istiqomah buat baca Al-Quran.